لا للعلا بختام الحسن قد ختم. Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita sebagai orang iman dan orang Islam, yang mana nikmat iman dan Islam ini tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di dunia ini. Banyak orang yang tampaknya lebih cerdas daripada kita. Untuk bikin pesawat bisa, bikin mobil bisa, bikin gedung-gedung yang tinggi bisa, tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia tidak bisa. Banyak orang yang kekayaannya lebih banyak daripada kita, miliuner, triliuner, tetapi kekayaan berupa kalimat la ilaha illallah dia tidak memilikinya. Kita ini beruntung. Orang yang beruntung kok cemberut, orang beruntung yang tidak syukur. Harus syukur, karena setan itu senjatanya untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita satu saja, tidak syukur. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan mengatakan, ya Allah, aku akan datangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian engkau tidak akan menemukan kebanyakan manusia bersyukur. Kebanyakan manusia itu enggak mau syukur. Sudah diberi nikmat yang terbesar, cemberut saja. Maka suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau bertemu salah satu muridnya itu cemberut saja. Maka beliau mengatakan, wahai muridku, bagaimana kamu bisa cemberut terus sedangkan Allah itu sayang kepada kamu? Maka muridnya mengatakan, Tuhan, bagaimana caranya engkau tahu kalau Allah sayang kepada saya? Kalau Allah tidak sayang kepada kamu, kamu tidak akan diberi kalimat la ilaha illallah. Kalimat mahal nih. Dikatakan dalam satu riwayat, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau berkata, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimudahkan untuk mengucapkan satu kalimat yang dulu kalimat ini begitu berat diucapkan orang-orang sebelumnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ini baca la ilaha illallah kok berat, ngontak ngantuk, ini umat Muhammad atau tidak? Jadi kadang-kadang orang itu sukanya baca wiritan, tapi kalau sudah mati ditahlilin, pas hidup nggak mau baca tahlil. Nah, ini kacau berarti seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukur. Diberi nikmat itu yang syukur. Karena kalau kita ini tidak syukur, semua nikmat-nikmat yang ada pada diri kita akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita syukur, maka nikmat-nikmat yang ada ini akan ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyukur menambah nikmat, tidak syukur menghilangkan semua nikmat. Memang kalau diikuti manusia itu nggak bisa syukur. Dikatakan dalam satu hadis, laukan dari bani Adam jabalani min dhahab latamanna ayyakuna lahu salis wa la yamla jawfa bani Adam illa turab wa yatubullahu ala man tab, atau kama ja'at fi riwayah. Seandainya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki 2 gunung dari emas, pasti pengen punya 3. Kalau sudah punya 3,
pengen punya yang keempat. Kalau sudah 4, pengen yang kelima. Gimana cara menghentikan seleranya manusia pengen nambah itu? Caranya mulutnya disumpel tanah masuk kuburan. Kalau belum masuk kuburan masih pengen nambah. Itulah manusia. Kalau nggak syukur tuh seperti itu. Makan lauk sambel, makan kok lauk sambel terus sakit perut. Kalau ada ayamnya kan enak. Sudah ada ayamnya, ayam terus bosen, ganti sama daging ikan kan 4 sehat 5 sempurna. Sudah ada ikan, daging, susu masih cemberut, ini kasinan. Coba kalau bumbunya pas enak, sudah bumbunya pas masih cemberut. Oh ada apa Pak kok cemberut lagi? Kurang anget. Nanti kalau sudah anget enak, sudah diangetin kepanasan. Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manusia. Dari 100 kebaikan, kemudian yang cacat 1, yang 1 lah yang dicacat, yang 99 seakan-akan tidak pernah ada. Ada pakaian yang begitu bagus, ada noda 1 titik, yang bagusnya nggak kelihatan, 1 titik noda itulah yang tampak depan mata. Karena pengennya itu nggak syukur. Sudah dikasih keramik, pengennya ada karpet, sudah ada karpet, pengennya ada permadani, sudah ada permadani, duduk di bawah nggak enak, pengennya di atas kursi, nanti pengennya sofa pengennya sofa yang mahal, terus nggak ada habisnya. Ketika manusia tidak syukur, maka kita perbanyak lagi sifat syukur kita. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur itu apa? Sudah sering mengulang syukur. Syukur itu apa? Syukur itu merasa diuntungkan. Itulah syukur. Jadi kalau belum merasa diuntungkan, jadi seorang yang iman itu namanya belum syukur. Sebagaimana orang kalau diberi satu hadiah yang istimewa, yang dia merasa untung dengan perkara itu, maka barangnya itu akan dijaga, terus dirawat baik-baik, tidak boleh disentuh oleh tangan-tangan yang kotor, tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang, karena dia merasa diuntungkan dapat barang itu. Tapi kalau nggak merasa diuntungkan, seperti orang nikah dengan istri yang dia nggak merasa untung punya istri itu, maka kalau naik motor digoncengin yang ngobot, ngerem mendadak biar istrinya cepat jatuh. Nah, kalau sudah jatuh dia terbebas dari neraka istrinya itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga orang iman. Kalau orang iman itu syukur, maka amalan-amalan iman itu berusaha diwujudkan. Pakaian-pakaiannya orang iman berusaha diwujudkan. Pembicaraan-pembicaraan keimanan berusaha diwujudkan. Jadi kalau mendengar pembicaraan iman tidur, syukur apa tidak begini ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berusaha menjaga keimanannya dengan segala cara, dan perkara-perkara yang bisa mengganggu imannya dijauhkan sejauh-jauhnya dari kehidupannya. Kemaksiatan dijauhi, perkara-perkara syubhat dijauhi, apalagi perkara-perkara haram semakin dijauhi. Nah, ini tanda-tanda orang ini syukur diberi iman. Nah, kita ini sekarang kita lihat sudah ada atau belum merasa diuntungkan jadi orang iman itu, sudah ada atau belum? Katanya syukur, setiap hari ngomong kita perlu syukur karena dipilih oleh Allah jadi orang iman, tapi ada gak punya duit, sumpah. Istrinya marah, sumpah. Ya. Utangnya banyak, sumpah. Nah, ini tanda-tanda orang ini kurang syukur diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman. Maka kita tingkatkan lagi hadirin yang mulia. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara bentuk syukur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman, caranya adalah dengan menjaga iman, dan iman itu tidak akan terjaga kalau kita tidak buat amalan. Iman tidak akan terjaga kalau kita tidak buat amalan. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu
hatta yastaqima lisanuhu atau kama jaa fil hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lurus iman seseorang sebelum hatinya lurus. Dan hati tidak akan lurus sebelum lisan lurus. Maksudnya apa? Sebelum amalan luarnya lurus. Jadi kalau amalan zahirnya belum lurus, hatinya tidak akan lurus. Kalau amalan zahirnya sudah lurus, maka kita harapkan hatinya bisa lurus. Kadang-kadang zahirnya nggak lurus, zahirnya sudah lurus saja, batinnya belum lurus. Apalagi zahirnya ngantuan, batinnya bagaimana? Ya tidur saja itu sudah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita praktekkan amalan zahir ini untuk menjaga iman kita. Apa amalan zahir untuk menjaga iman? Yang pertama dakwah ilallah. Dakwah ilallah, kita punya fikir dakwah. Jadi itulah ciri khas kehidupannya orang-orang soleh, kehidupannya para nabi, para rasul, selalu mengajak manusia kepada Allah, bikin usaha dakwah dari zaman dulu, bukan hanya umat ini saja. Tanggung jawab dakwah ini juga diberikan kepada umat-umat terdahulu juga, sehingga dalam Al-Quran dikatakan lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Sayyidi Al-Walid rahimahullah beliau mengatakan, orang kafir yang sudah kafir dicaci oleh Allah gara-gara tidak mau dakwah. Apalagi orang iman. Orang iman kok nggak mau dakwah ya? Atamurunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yursila 'alaikum 'adaban fad'una lahu fala yustajabu lakum aw kama ja'at fir riwayah. Kalian harus mengerjakan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Kalau tidak, azab akan turun. Kalian berdoa kepada Allah, doa-doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi doanya umat ini kok banyak kurang kabul itu kenapa? Pada mejeng semua. Karena umat banyak yang tidak berdakwah. Termasuk dai-nya, dai yang dingin. Saking dinginnya sampai ketiduran. Jadi kita ini harus usaha dakwah semua. Orang dulu yang kafir ya, tidak dakwah, dimarahin oleh Allah. Lah kita ini orang iman kok nggak mau dakwah, ini bagaimana? Kita hidupkan lagi usaha dakwah ilallah ya. Ajak-ajak teman-teman kita, ajak saudara kita, ajak keluarga kita, ahli kampung kita, umat di seluruh alam untuk mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Semuanya insyaallah hadirin. Saya ini sendirian orang Blora, gimana caranya dakwah seluruh alam, duit nggak punya. Maka dulu guru kita mengatakan dakwah itu perintah Allah. Perintah Allah kok tanya biayanya dari mana, itu bagaimana? Ini namanya seperti ada insinyur disuruh sama gubernur, bikinkan jembatan. Insinyurnya protes, Pak Gubernur, saya ini nggak punya duit, kok disuruh bikin jembatan, itu bagaimana? Ini gubernurnya kurang mikir. Agak gubernur marah, yang nggak mikir tuh kamu. Namanya gubernur tuh kalau pemerintah dikasih duit, ganti yang lain aja. Ini insinyur tolol yang seperti ini. Begitu juga kita diperintah oleh Allah dakwah, kok tanya biayanya dari mana, kalau dipecat bagaimana nanti? Dakwah jangan tanya biaya dari mana. Dakwah itu perintah Allah. Kalau sudah kita menjalankan perintah Allah, pasti akan dibantu oleh Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Dengan cara musyawarah yang benar. Kita sudah dakwah, niat seluruh alam, ya Allah akan gerakkan kita seluruh alam. Di antara caranya jamaah, mengeluarkan jamaah. Kita keluar, bukan jadi jamaah mandul, keluarkan jamaah lagi. Jamaah yang kita taskin, keluarkan jamaah lagi. Jamaah, keluarkan jamaah. Sehingga akhirnya tersebarlah
hidayah ke seluruh alam. Semuanya Allah hadirin. Salahnya sekarang orang itu keluar nggak dapat tahsilan tuh biasa saja, nggak ada masalah apa-apa. Yang penting HP-nya ada kuota, aman. Taskilan tidak ada, tidak aman. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pola pikir karkun yang sudah berubah di seluruh alam. Maka bagaimana kalau kita nanti ada waktu untuk keluar, kita yang sungguh-sungguh, sebagaimana Sayyidina Anas bin Nadhr, beliau ketika perang Badar ketinggalan, maka beliau bersumpah, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya lagi untuk berjuang, akan aku tampakkan kepada Allah kesungguhan saya dalam berjuang. Maka ketika perang Uhud, beliau sungguh-sungguh berperang sampai semua badannya penuh luka, wajahnya tidak dikenali lagi, karena menampakkan kesungguhannya dalam berjuang. Ada dalam hadis amal itu ceritanya. Maka hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nanti diberi izinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang lagi, kita berjuang dengan yang lebih serius lagi daripada perjuangan kita yang dulu-dulu. Semuanya insyaallah hadirin. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ta'lim wa ta'allum. Ya, usaha menghidupkan taklim, usaha mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar pola pikir kita ini berubah. Karena orang itu bergerak sesuai dengan informasinya. Kalau hari-hari yang dilihat, didengar informasi dunia, maka fikirnya adalah fikir dunia. Kalau hari-hari yang didengar, yang dilihat adalah informasi akhirat, maka fikirnya jadi fikir akhirat. Kalau tidak pernah dengar informasi, ya tidak mikir apa-apa. Kita taklim wa ta'allum, hidupkan taklim di rumah kita, hidupkan taklim di masjid kita, ya. Kemudian baca taklim itu sampai selesai, biar fikir kita lurus. Bukan hanya fadilah tabligh terus, juga bukan hanya fadilah dzikir terus, dibaca dari awal sampai akhir, sehingga fikir kita ini jadi pikiran yang lurus. Semuanya insyaallah hadirin. Ya, sudah sampai di markas, ya. Waktu taklim jam 9 tidak ada orang, semuanya sibuk kumpul di dapur. Waktu taklim jam 3 juga tidak ada orang, yang ada hanya yang taklim sama yang mendengarkan satu sebagai syarat sah taklim. Nah, ini namanya dai tapi tidak cinta ilmu, ini nggak bakal berkembang ini. Nah, kita niatkan hidupkan taklim di markas kita. Semuanya insyaallah hadirin. Bagaimana kalau markasnya saja taklim nggak ada yang ikut, gimana dengan taklim di mahalah? Kalau taklim di mahalah nggak ada yang ikut, bagaimana dengan taklim di rumah? Ada buku Fadil Amal dibeli waktu karkun baru dan sudah sekarang berdebu, tidak pernah dibuka lagi. Maka bagaimana kita hidupkan taklim di markas kita ini yang pertama kali? Karena tanggung jawab menghidupkan taklim ya kita ini. Kemudian nanti kalau pulang hidupkan taklim di mahalah, hidupkan taklim di rumah kita. Semuanya insyaallah hadirin. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Jadi ummahatul mukminin itu juga diperintahkan bikin taklim rumah. Padahal iman mereka sudah yang paling tinggi, ilmu mereka yang paling tinggi, masih disuruh taklim lagi untuk peningkatan ilmu, peningkatan iman. Kita imannya lemah, ilmunya tidak ada, taklim ngantuk. Ini musibah. Kata kiai dulu, ini musibahnya penyakitnya taklim, penyakitnya karkun di seluruh dunia. Kalau sudah karkun lama tidak mau dengarkan taklim, maunya khususi biar dapat kopi dan roti. Kata kiai, bukan kata saya ini. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kali, zikir ibadah. Usaha zikir, usaha ibadah. Ini harus sujud, karena hidup ini memang adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga sholat 5 waktu kita jaga wirid setelah sholat, kita jaga wirid pagi petang, ya, kita jaga sholat sunnah, ya, baik qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tahajud,
semuanya kita jaga, semua kita praktekkan semuanya insyaallah hadirin. Kemudian yang keempat yang sangat penting lagi adalah menjaga akhlak. Biar akhlaknya umat Islam ini, akhlaknya umat Islam adalah kita meningkat seperti akhlaknya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang terbaik. La yuwajiu ahadan bima yakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara akhlak beliau tidak pernah menghadapkan kepada seseorang apa yang orang itu tidak suka. Sehingga asal bukan maksiat itu semua diberikan yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdal amrayn illa tara aisarahuma ma lam yakun isma. Nabi tidak pernah diberi pilihan dua perkara kecuali milih yang termudah selagi bukan maksiat. Jadi kalau ada orang musyawarah, ini ada cara yang mudah, ada cara yang susah, pilih cara yang mudah. Loh, kalau nanti mudah-mudah terus takazah bagaimana? Loh, bukan seperti itu. Mudah-mudah ini ikut Rasulullah. Kalau ikut Rasulullah ada berkah. Kalau sudah berkah ditolong oleh Allah di mana saja kita berada. Semuanya insyaallah hadirin. Keempat amal ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan semuanya ini urutan nomor 1 semua. Kita bilang 1, 2, 3, 4 itu untuk memudahkan. Aslinya semuanya sangat setara. Harus selalu dakwah, harus selalu taklim, harus selalu zikir ibadah, dan harus senantiasa memperbaiki akhlak. Tapi kenapa kok 1, 2, 3, 4? Karena kalau 1 semua orang bingung. Enggak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin latihan meningkatkan syukur dan meningkatkan amalannya, silakan ke selatan. Monggo. Monggo ke selatan. Negeri Jawa 40 hari 4 bulan, silakan. Monggo. Daftar semua. Daftar silakan. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.